Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu dalam lindungan, berkah dan ridhonya. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan menyampaikan video yang ringan saja. Manusia itu memang diciptakan dalam pola yang sempurna dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Kesempurnaan manusia itu karena meliputi fisik, psikis, emosional, intelektual, dan juga ruh. Tetapi manusia punya peluang untuk lebih mulia daripada malaikat, tapi juga memiliki peluang untuk lebih hina daripada binatang. Kelima unsur yang ada dalam manusia ini bisa menjadi alat untuk lebih mulia daripada malaikat, namun juga bisa menjadi lebih hina daripada binatang. Kesempurnaan kemuliaan pada manusia ternyata bukanlah terletak pada nasabnya. Siapa orang tuanya, apakah dia seorang pengusaha, seorang pejabat, apakah dia seorang kiai yang alim, apakah dia seorang orang biasa dan sebagainya. Jadi kemuliaan manusia bukanlah terletak pada nasab dari siapa dilahirkan, karena dari siapa dia dilahirkan itu sudah qada Allah, tidak bisa memilih. Jika seandainya seorang anak kiai lebih mulia daripada anak petani, maka Allah tidak adil. Kemuliaan manusia juga bukan terletak pada apa yang dia miliki. Apakah dia memiliki mobil atau motor. Orang yang memiliki mobil belum tentu lebih mulia daripada yang hanya memiliki sepeda motor. Jadi kemuliaan bukan lagi terletak pada harta. Nah, terus kemuliaan terletak pada apa? Apakah pada karir, apakah pada tampilan dan sebagainya. Ternyata kemuliaan itu terletak pada kesempurnaan karya. Jadi yang membuat seseorang itu dikatakan mulia, dikatakan sebagai manusia yang mulia, itu adalah ketika dia mampu menyempurnakan karyanya, atau mampu berkarya, atau mampu menjadi af'alnya Allah dalam profesi atau dalam bidang yang dia jalani. Tentu bidang-bidang yang sesuai dengan syariat atau bidang-bidang yang tidak melanggar tauhid. Semisal dia pejabat itu belum tentu lebih mulia daripada pemulung. Kenapa? Karena pejabat itu bisa jadi menyalahgunakan jabatannya. Kalau pemulung, dia hanya mencari apa yang dia dapatkan. Maksudnya dia tidak bisa mendapatkan atau tidak memiliki sumber-sumber lain kecuali barang-barang bekas itu. Jadi jika Anda pemulung yang bekerja profesional sebagai pemulungnya, itu akan lebih mulia daripada pejabat yang menyalahgunakan jabatannya. Tetapi pejabat yang amanah dalam jabatannya itu juga lebih mulia daripada pemulung yang tadi. Pemulung bisa sangat hina jika dia melakukan tindak kriminal, udah pemulung kriminal itu. Maka di sini adalah bandingan antara mulia dan tidak mulianya, pertama tergantung pada sejauh mana dia berkarya,
atau sejauh mana dia tidak melakukan hal-hal yang melanggar peraturan Allah. Pemulung mulia jika dia memulung saja, tidak mencuri. Pejabat mulia jika dia amanah dengan jabatannya. Nah, pejabat bisa lebih mulia jika dia amanah. Kenapa? Karena jika dia amanah, maka banyak hal yang bisa dia lakukan. Jangkauan kekuasaannya bisa lebih bermanfaat. Gitu. Kalau pemulung kan untuk pribadi. Itu salah satu gambaran tentang kemuliaan akhlak. Nah, kemudian ada 3 segitiga yang akan saya sampaikan. Yang pertama ilmu, yang kedua iman, yang ketiga akhlak. Ilmu ini bisa mempermudah kehidupan manusia. Ilmu ini bisa mempermudah kehidupan manusia. Jadi ilmu menjadi perangkat gitu loh, untuk manusia dapat menjalani kehidupannya. Salah satu produk ilmu adalah teknologi. Salah satu produknya. Nah, kemudian iman ini menjadikan seseorang itu memiliki pegangan yang jelas. Karena iman itu kan harus diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Jadi iman ini semacam patokan yang kuat. Jadi kalau seseorang tidak memiliki iman, maka dia seperti buih di lautan. Sebanyak apapun buih, maka manfaatnya tidak ada. Selain hiasan laut saja. Nah, yang ketiga akhlak. Akhlak ini merupakan manifestasi dari iman tadi. Gitu. Kalau imannya bagus, insya Allah akhlaknya bagus. Nah, kemudian ilmu ini penting, tapi harus digandengkan dengan iman. Kalau ilmu bergandeng dengan iman, nanti akan melahirkan hikmah. Kalau ilmu tidak digandeng dengan iman, nanti akan menyesatkan. Contoh begini, ketika seseorang menemukan katakanlah vaksin corona, jika dia orang yang beriman, maka sudut pandang dia terhadap virus ini akan menggunakan sudut pandang tauhid, gitu. Sehingga akan menimbulkan kesadaran dan akan memberikan pelajaran yang sifatnya transenden. Jadi ketika dia menemukan sesuatu tentang penelitiannya, maka dia akan melihat dari sudut pandang keimanan, gitu loh. Tetapi jika ilmu tanpa iman, maka dia akan sesat. Jadi jika seseorang menemukan sesuatu yang baru, maka dia akan terus mencari yang baru sampai mentok. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa akal atau kepengetahuan adalah satu-satunya sumber kebenaran mutlak gitu. Sehingga setiap sesuatu yang dia temukan, setiap sesuatu yang dia lakukan itu disandarkan pada kemampuan akalnya. Jadi dia akan sesat nantinya karena tidak jelas arahnya mau kemana. Nah, jadi jika ada ilmu dibarengi disandingkan dengan iman, maka jadinya hikmah. Selalu melihat hikmah dari segala sesuatu. Seperti halnya keadaan corona seperti ini, orang berilmu beriman akan melihat hikmah dari virus corona ini. Sudah saya jelaskan dalam video sebelumnya, di video terima kasih corona. Itu contoh orang yang berilmu dan beriman. Yang kedua, orang yang berilmu dan berakhlak. Ini penting gandengannya. Kalau ada orang yang berilmu, berakhlak, itu akan manfaat. Ilmu itu akan manfaat. Tapi kalau ada orang berilmu tidak berakhlak, itu akan merusak. Semisal begini. Semisal saya menemukan sebuah teori tentang pembuatan senjata nuklir. Itu penemuan ilmu. Tetapi karena saya tidak memiliki akhlak, maka saya gunakan ilmu itu untuk kepentingan tertentu sehingga bisa merusak. Jadi kalau ilmu itu tidak dibarengi dengan akhlak, maka itu akan merusak tatanan yang ada. Itu banyak sekali contohnya. Ilmu digunakan untuk menjatuhkan orang lain. Ilmu digunakan untuk
bersaing secara tidak sehat. Itu akan membahayakan. Maka oleh karena itu gandengan dari ilmu adalah iman dan akhlak. Kalau orang itu berilmu, beriman dan berakhlak, maka yang terjadi adalah dia bisa memiliki hikmah dan ilmunya bermanfaat. Gitu. Sekali lagi bahwa kesempurnaan manusia itu, kemuliaan manusia itu terletak pada kesempurnaan af'al atau karyanya. Bukan pada nasabnya, bukan pada jabatannya, bukan pula pada hartanya, tapi pada kesempurnaan karyanya. Karya itu harus dilandasi oleh iman, ilmu, dan akhlak sehingga bisa memberikan hikmah dan juga bisa bermanfaat, tidak menyesatkan dan juga tidak merusak. Demikian video saya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.